GP aja kemarin. Ini seperti di press-con biasanya kita ketemu ya dengan format ngobrol dengan cast dan filmmaker dulu baru ke teman-teman media. Ini enggak, nanti kita di tengah-tengah pun kita akan lebih banyak memberikan kesempatan buat teman-teman media dan tamu undangan yang hadir. Jadi kesempatannya di momen ini, kesempatannya di press-con ini, jadi silahkan buat teman-teman media akan lebih banyak ngobrol dengan jajaran cast dan juga filmmaker pada pagi hari ini ya. Jadi nanti di awal pada saat setelah trailer kita akan langsung ngobrol, membuka kesempatan buat teman-teman media dan juga teman-teman yang hadir, tamu undangan dan juga fans yang hadir hari ini untuk ngobrol langsung kepada para cast dan filmmaker. Oke? Oke. Siap. Semangat kan di pagi ini nih? Lemes. Udah sarapan? Belum. Karena ada pagi. Emang belum. Udah makan siang? Belum. Ya, emang belum jamnya. Ya. Tapi teman-teman nih buat di awal dulu ya, buat di awal buat teman-teman yang hadir di sini kita punya banyak kejutan juga buat teman-teman. Jadi tadi pada saat masuk memang dibilang wah kok agak lama nih masuknya ya, karena kita siapin buat teman-teman yang hadir di sini supaya lebih nyaman dan juga buat nanti teman-teman lebih enak sepanjang kita press-con untuk ngobrolnya ya. Jadi nanti kita akan kasih kayak kesempatan sebanyak-banyaknya buat teman-teman ngobrol di momen ini ya. Jadi buat teman-teman lebih santai, lebih rileks untuk di hari ini karena memulainya juga buat teman-teman media. Terima kasih dan tamu undangan sudah pagi-pagi melewati macetnya Jakarta ya. Terus juga cuaca yang sebenarnya sejuk ya Jakarta pagi ini ya. Enak ya, alhamdulillah jalanan lancar jadi bisa nyampe ke sini dan siap menyambut di momen Lebaran untuk menyaksikan film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Baik, untuk memulai buat teman-teman langsung saja kita akan persembahkan nih buat teman-teman tamu undangan dan juga teman-teman media. Kita akan lihat terlebih dahulu ini adalah pemutaran video konten pada saat Luna Maya ada di Magelang. Selamat menyaksikan. Wow. Malam ini. Siapa apa deh? Bodoh. Kirim santet ke rumah ini. Ya pasti kita kesini sama-sama dengan gegar dari untuk berdoa, mendoakan Bunda dan siapapun keluarga kita, mungkin di antara keluarga kita yang sudah mendahului kita, mungkin kita berdoa sesuai kayak
Dan kita sambut ini dia produser sekaligus juga penulis untuk film Susana Santet Dosa di Atas Dosa, dan juga teman-teman cast yang siap-siap menyapa teman-teman semua. Ini dia ada Bapak Sunil Soraya, sutradara Azhar Kino Lubis, dan juga jajaran cast Luna Maya dan Reza Rahadian. Kami persilahkan jajaran cast dan filmmaker untuk menyapa teman-teman penonton dan juga mempersembahkan official trailer kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah hari yang luar biasa. Mudah-mudahan tanggal cantik ini menjadi momentum buat film Susana Dosa di Atas Dosa. Dan silakan Pak Sunil, ingin disampaikan apalagi Reza? Mungkin kita langsung aja teman-teman. Selamat pagi semua, terima kasih sudah menyempatkan hadir di press conference Susana hari ini untuk launching dari official trailer. Mungkin langsung aja kita lihat sama-sama. Yes. Lubis, terus juga Luna Maya, Reza Rahadian, silakan boleh berada di tengah dulu untuk berdiri, kita foto bareng dulu. Selanjutnya juga teman-teman cast lainnya yang juga sudah hadir bersama dengan kita. Ada Bapak Budi Bima, Bapak Adi Bing Selamat, SNC Bagus, dan juga Bang Aziz Gagap. Silakan untuk bersama ke atas panggung, kita foto bareng dulu. Iya, boleh di tengah dulu, boleh berada di sebelah kanan, kiri, sebelah sini. Oke, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh lebih merapat lagi, boleh lebih merapat. Siap, lihat sebelah kiri dulu, boleh kita lihat sebelah kiri. Silakan lihat sebelah kiri, sebelah kiri. Silakan teman-teman. Yang tadi salah satu yang membuat menarik juga pada saat di sosial media kemarin itu adalah poster, Pak. Ini kan juga banyak perbincangan, Pak. Nah, mungkin boleh ceritakan dulu di awal ke teman-teman media gimana proses kreatifnya dari posternya dan juga sampai trailernya tadi. Silakan. Ini dari posternya dulu ya? Ya. Oke. Mau tahu apa dari posternya? Proses kreatif. Kenapa dibuat seperti itu? Iya, kenapa dibuat seperti itu kreatifnya? Karena banyak perbincangan, Pak. Komen-komen yang luar biasa di sosmed. Ya, kebetulan hari itu pas rilis saya juga cerita sama Reza ya. Posternya. Jadi banyak yang tanya kenapa seperti itu, karena yang pertama dan kedua kan mukanya Susana aja ya, dari setengah profil gitu. Tapi sebelum filmnya dibuat, pada saat skripnya udah jadi, ini ide poster ini udah ada. Poster ini didesain, poster ini namanya collage poster gitu. Jadi didesain, setiap poster itu beda-beda. Kalau kita mempunyai sebuah karakter protagonis di poster itu, ceritanya tentang protagonis itu. Kalau kita punya poster collage seperti Star Wars, seperti Avatar, berarti ceritanya tentang karakter dan tentang dunianya juga. Kebetulan dunia kita besar di film ini, jadi saya coba menceritakan seberapa cerita ini bukan hanya terhadap satu individu, tapi terhadap dunianya juga. Gitu. Makanya posternya lebih large scale seperti itu. Kalau boleh diceritakan Pak, yang buat siapa Pak? Poster desainernya Pak, diberikan ke teman-teman media. Oh itu dari kolaborator kita di Los Angeles, namanya John. Wow. Dia sering bantu saya dari dulu, zaman 5 cm dan tenggelamnya kapal Van der Wijk dan lain-lain gitu. Dia udah sering berkolaborasi Ya, Pak. dia udah sering berkolaborasi. Kalau dilihat juga dari posternya, sebetulnya kalau dilihat dari jauh posternya itu penuh dengan kegelapan dan terangnya hanya dari apinya itu. Jadi ya, sekitarnya gelap semuanya gitu. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Kalau dari trailernya Pak, tadi teman-teman juga bilang penasaran, terus Mbak yang sebelah sini kayak diikutin ada setan di belakangnya. Berhasil membuat merinding teman-teman yang ada di sini. Gimana Pak proses kreatif dari pembuatan official trailer kita? Kalau trailer memang mungkin pekerjaan paling sulit yang saya merasakan. Trailer ini kebetulan makan waktu 4,5 bulan untuk kita buat. Kita ada in-house orang yang berkolaborasi sama kami untuk buat trailernya. Idenya untuk buat trailernya untuk mempertunjukkan
tujuan karakternya, tujuan protagonisnya, dan dunianya apa yang terjadi gitu. Tapi untuk merangkumkan itu dalam sebuah 2 menit 45 detik itu cukup sulit ya gitu. Tapi saya rasa kita nggak bisa masukin seluruh ceritanya karena waktu kita pendek, sedangkan konflik dan ceritanya sangat masih banyak dan lebih besar daripada ini. Tapi ini cukup untuk preview, untuk kasih lihat apa nih yang akan dilihat gitu. At least kita mengerti dulu ceritanya apa. Wow, siap, terima kasih Pak. Berarti prosesnya kurang lebih 4,5 bulan untuk pembuatan official trailer. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan lebih banyak ngobrol dengan teman-teman media di hari ini. Jadi kita langsung aja berikan kesempatan buat teman-teman media yang mau bertanya, ngobrol langsung dengan para guest dan filmmaker. Boleh di sebelah kanan dulu, silakan. Mulai ada di mana mikrofonnya diberikan? Ya. Selamat pagi, saya Rodiansyah dari Robi di sini. Saya pengen tanya kepada Kak Luna, kesulitan apa sih yang dialami untuk mendalamkan karakter sebagai Katemi di film Susana Santet di Dosa di Atas Dosa ini? Sama Pak Sunil, aku mau tanya makna dari poster ini apa ya? Yang api-api, Susana, terus apa yang di belakangnya? Terima kasih, semoga film ini bakal sukses. Amin, siap. Terima kasih. Terima kasih. Boleh mungkin langsung dijawab dulu ya setiap pertanyaan. Kalau udah dulu silakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama mau meluruskan di sini sebagai Susana karena memang ceritanya namanya Susana. Memang kalau di film sebelumnya beliau berperan sebagai Katemi. Kesulitannya hampir sama di setiap film ya. Bagaimana menghidupkan karakter bukan Susana yang aslinya, tapi Susana yang memerankan film yang Dosa di Atas Dosa. Jadi memang aku coba benar-benar kayak oke, ini harus berbeda dari sebelum-sebelumnya karena karakternya memang sedikit berbeda. Tapi marwah dari Bunda pada saat dia memerankan suatu peran itu kan Bunda mempunyai ciri khas bagaimana beliau berakting. Jadi itu mungkin yang saya usahakan selalu ada di dalam filmnya. Tapi apakah sama 100% seperti Bunda Susana waktu memerankan film-film beliau? Pasti akan berbeda karena kami adalah orang yang berbeda. Saya ingin mencoba menghidupkan legacy beliau di film-film yang terbaru ini tanpa bermaksud menggantikan atau bermaksud untuk bilang bahwa saya lebih baik atau Bunda lebih baik, tidak, tapi ini melanjutkan legacy beliau. Jadi memang kalau ditanya kesulitannya susah banget gitu karena kan ini memenuhi ekspektasi orangnya. Bunda begitu sudah melekat di hati masyarakat Indonesia, bahkan sangat-sangat bisa dibilang fans garis kerasnya itu luar biasa sekali gitu. Jadi bagaimana memenuhi ekspektasi supaya mereka-mereka ini yang menonton sekarang juga masih bisa melihat marwah beliau itu dilanjutkan oleh saya atau siapapun nanti yang memerankan film-film Bunda Susana di berikut-berikutnya sih. Jadi begitu. Terima kasih Luna Maya. Mas Sunil silakan. Kalau ditanya makna dari poster ini, tentu saya pengen kasih lihat dunianya ya. Saya pengen kasih lihat bahwa ketidakadilan yang terjadi pada protagonis dan karakter-karakter di film ini dan pemberontakan dan ketidakadilan, dan itu yang saya pengen kasih lihat dunianya, intinya siapa aja yang terlibat dalam sini, apa yang terjadi, dan gimana supernatural power santet yang melawan ketidakadilan ini gitu. Sebetulnya itu idenya, seperti Susana memegang bola api di tangannya dan karakter-karakter yang ditunjukkan, siapa antagonisnya, siapa protagonisnya gitu. Itu sih idenya, supaya kita nggak hanya lihat satu orang, tapi kita bisa lihat rangkumannya ini bakal begini loh. Film ini skalanya lebih besar gitu. Yang siap, terima kasih Mas Sunil. Jawabannya selanjutnya ya di depan dulu ya, baru belakangnya nanti ya. Ntar sebelah kanan silakan teman-teman yang di tengah. Silakan. Ya, saya Wayan dari liputan6.com. Saya ingin menanyakan yang pertama, setelah menonton trailer tadi suaranya Luna Susana banget.
Padahal sudah 3 tahun ya kali terakhir merilis Susana Malam Jumat Kliwon. Seperti apa Luna bisa merecall kembali suara itu dan kemudian bisa menjelma menjadi Susana di Santet Dosa di Atas Dosa ini. Terus ini film pertama Luna di 2026, apakah ini menjadi satu-satunya gitu. Yang kedua buat Reza dengan genre horor kayaknya agak berjarak ya, tidak tiap tahun juga bisa tampil di film horor. Kesan pertama Reza ketika membaca sinopsis dan juga skenario film Dosa di Atas Dosa ini seperti apa? Yang ketiga buat Bang Kinoy, kayaknya ini kali pertama, koreksi kalau saya salah, bekerja sama dengan Ram Soraya, seperti apa kesannya dan mengarahkan duet maut Luna Maya dan juga Reza Rahadian seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kawan. Lalu dulu silakan gimana nge-recall lagi hasilnya. Terima kasih. Aku justru di sini kalau aku boleh cerita sedikit, aku lebih seneng sih, karena nggak jadi hantu, nggak jadi sundel bolong. Di sini Susana berperan sebagai manusia, full dari awal sampai akhir. Jadi memang yang membedakan dari film-film sebelumnya. Jadi itu yang membuat saya jadi lebih seneng gitu, kayak merecall dan bisa lebih dive into this character gitu. Terus tadi apa lagi tanya? Sorry. Oh iya, dia masih dialect coach juga ada gitu. Terus ya lebih banyak mendengarkan lagi bagaimana beliau berbicara, karena memang beliau Bunda tuh punya satu ciri khas sekali saat berdialog gitu, terutama penekanan intonasi dan lafalan beliau untuk mengucapkan suatu konsonan huruf tertentu itu sangat khas banget gitu. Jadi itu yang kayak selalu diingat-ingat. Kurang lebih begitu sih. Jadi happy banget to be part of this movie, dan mungkin bisa dibilang 2026 satu-satunya film. Wow, jadi 2026 untuk Luna Maya, Susana dan saat ini. Sampai sekarang belum ada rencana apa-apa. Siap, terima kasih Luna. Jangan sampai nggak ditonton maksudnya. Iya sih. Terima kasih. Mas Reza silakan, boleh dijawab gimana pada saat ditawari untuk dipercaya di karakter ini? Pertama mungkin saya baru kembali lagi ke rumah produksi Soraya setelah pulang kampung setelah 14 tahun ya Pak. 14 tahun kembali setelah tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya film Susana Dosa di Atas Dosa gitu. Pertama karena saya rasa ceritanya sangat menarik, dan kali ini ada isu penting yang ingin dibawa gitu, yang membuat saya tertarik ketika membaca naskah yang ditulis oleh Ferry, oleh Mas Jujur gitu ya, yaitu bahwa di sini memperlihatkan bagaimana ketika ada sebuah tekanan yang begitu menghimpit, lahirlah perlawanan. Dari perlawanan kita bisa dapat berbagai macam hal, baik positif maupun negatifnya gitu, dan itu untuk mengatasi sebuah kekuasaan yang ugal-ugalan gitu. Tentu isu yang sangat penting dikemas dengan film seperti ini, jadi menarik sekali gitu, tapi rasanya intisari ceritanya tuh sangat relevan dengan mungkin apa yang sedang terjadi di global gitu ya. Jadi the first time saya baca, saya sangat tertarik dan saya sampaikan ini ke Pak Sunil. Setelah dibujuk lewat Susana 1 dan 2, belum sempat ya Pak waktu itu jadwalnya. Jadi akhirnya yang ketiga udah nggak punya ruang lagi gitu. Jadi sebenarnya bujukannya udah dari pertama ya? Dari pertama ya? Dari pertama. Jadi ya gitu. Terus tahu Kino yang akan direct gitu, saya juga kayak kita belum, ini film pertama kita ya Noy? Kalau ngedirect ya. Ngedirect ya, maksudnya saya pernah tentu mengenal Kino udah cukup lama gitu, dari mulai menjadi Asrada gitu. Jadi ketika dapat kesempatan bermain dan didirect langsung oleh Kino, rasanya senang banget juga gitu. Dan pengalaman syuting film ini was so fun. I love working with Luna Maya so very much. I think she's a great actress, very professional gitu. Dia sangat, saya tahu kerja kerasnya Luna tuh callingan paling awal dari semua pemain. Iya betul. Make up paling awal. Saya aja belum datang di lokasi, begitu saya datang selamat pagi ke trailernya Luna tuh udah dengan pasang-pasang segala macam gitu. Jadi I know she's working very very hard for this film.
Tepuk tangan untuk Reza Radian, terima kasih. Sebelum ke Bang Iman, tadi pertanyaannya ke Pak Sunil dulu, ngerti? Pak Sunil ini berarti untuk ke Reza tadi udah dari pertama ya sebenarnya ingin bekerja sama kembali, jadi nggak butuh 14 tahun ya nunggunya ya teman-teman yang ada di sini Pak Sunil. 14 tahun loh Pak, ini waktu yang cukup lama. Kalau boleh jujur, Boleh Pak. yang kali ini saya bilang pokoknya harus Reza, nggak bisa yang lain. Wah. Nah, karena dibutuhkan sebuah skill untuk memerankan karakter ini, sebuah perubahan di tengah, gimana ya, perubahan emosi gitu, dan saya rasa Reza tepat buat ini gitu. Yes. Jadi saya bilang nggak bisa escape kali ini ya. Nggak bisa kabur. Nggak boleh ya. Nggak boleh kalau ini. Ya. Dan akhirnya terwujudlah kolaborasi ini kembali. Iya. Terima kasih Mas Sunil jawabannya. Kalau Bang kita pertanyaannya tadi silakan gimana berkolaborasi pertama kali kan? Ya terima kasih. Kalau Reza tadi pulang kampung ya, pulang kampung banget. Kalau saya dibukakan pintu oleh Pak Sunil gitu. Jadi terima kasih Pak Sunil. Ini pertama kali saya bekerja di Soraya kayak gitu. Dan ada 3 kejutan yang saya rasain ya. Pertama memang siapa sih yang nggak pengen kerja di Soraya gitu Pak. Setelah melihat film-film yang sangat besar gitu ya, yang juga saya tonton gitu ya, dari 5 cm, Van de Wijk kayak gitu. Kedua, saat Pak Sunil bercerita ke saya, ini saya nggak tahu mau bikin film apa kayak gitu ya. Terus Pak Sunil bilang saya mau beri ke Kinoy itu adalah film Susana. Nah ini kaget kedua nih, karena terus terang dari kecil dulu saya tonton semua film-film Susana kayak gitu dan sangat saya sukai, dari Nyi Blorong, Malam Jumat Kliwon kayak gitu ya, Sundel Bolong, Santet yang ini juga Santet Pelipur Lara sebenarnya ya, kalau yang dulu kayak gitu. Jadi sesuatu yang sangat kayak dunia itu sempit ya kayak gitu loh. Ternyata proyek ini dikasih ke saya, dikasih kesempatan gitu. Terus ketiga itu ternyata Pak Sunil itu tahu visi mau bikin film apa kayak gitu loh. Nah chemistry ini yang jarang sekali saya temukan dengan produser-produser kayak gitu loh. Jadi tidak yang ego atau idealis kayak gitu. Dia memberi ruang kita berdiskusi kayak gitu. Jadi sangat membuat saya jadi nyaman kayak gitu ya. Jadi beban yang tadinya ini film Susana yang semua penonton pasti ekspektasinya tinggi kayak gitu. Tapi saya malah disupport dari sisi kreatif kayak gitu ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Pak Sunil yang kita berdiskusi sekali untuk mewujudkan film yang kayak gimana kayak gitu ya di film Susana ini kayak gitu. Tapi tidak menghilangkan aura karismatik dari film Susana yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu sih. Siap, terima kasih. Terus gimana Pak kita bekerja sama dengan Luna Maya dan juga Reza Radian? Kalau dengan Reza dan Luna sebenarnya sudah lama ya, kita udah pernah kerja bareng kayak gitu. Saat saya jadi Astrada dulu juga Reza dan Luna pemain, kita berdiskusi adegan. Jadi kalau pas kesini tuh jadi lebih bukan reading practical scene gitu. Kita lebih mengulik manusia itu kesalahan-kesalahannya jadi lebih berdiskusi ke karakternya kayak gitu loh, dan mereka bisa menerapkan itu, saya yakin itu. Dan saat ketemu di setnya kayak gitu, mereka jadi hidup kayak gitu. Mereka tinggal menghidupkan semua peristiwa-peristiwa yang ada di skenario kayak gitu. Jadi lebih berdiskusi karena ini kan membicarakan tentang manusia ya, manusia dari kesalahan-kesalahannya, manusia yang ada di dalam kegelapan kayak gitu ya, di kehidupan yang hitam kayak gitu loh. Jadi itu yang kita diskusikan bersama Luna dan Reza gitu. Kadang-kadang juga senangnya dengan Reza dan Luna itu selalu walaupun saya pertama kali dari mereka selalu ngasih input gitu, ngasih masukan-masukan kayak gitu. Itu saya senang gitu. Jadi ada komunikasi yang berjalan gitu antara sutradara dan pemain kayak gitu. Jadi kita bukan ego untuk membuat film sendiri gitu, tapi ini untuk kesemuanya, untuk ke cerita itu sih. Siap. Terima kasih Bang Kino untuk pemaparannya. Sebentar kita nanti kembalikan ke teman-teman media, tapi kita juga tanya ke jajaran cast yang lain. Ada Bang Ajis Gagam di sini, boleh tepuk tangan dong. Bang Ajis, kita pengen tanya dan ngobrol gimana Reza juga terlibat bersama dengan keluarga besar Susana ini. Silakan Bang Ajis, boleh diceritakan ke teman-teman media. Terbalik. Gagal bohong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya apa tadi? Gimana diajak ikut ke keluarga besar Susana, dan boleh di-spill dikit-dikit karakternya seperti apa sih? Oh iya. Apa itu? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sama Pak Sundel yang udah percaya mengajak saya, dan ini film yang sudah lama saya tonton. Ini acara apa sih, Mas? Kan belum tayang, Pak. Baru lebaran nanti tayangnya. Jadi ikut main kan sih? Jadi udah lama saya nggak syuting film. Terakhir saya syuting itu Titanus ya kalau nggak salah. Nggak ada judulnya, nggak ada. Oh itu Titanic ya? Iya, judulnya sama. Karena terakhir di layar lebar itu 2021 ya, iya. Kalau nggak salah ya. Film kiamat kalau itu. Ya. Ini film yang sangat luar biasa. Film pertama kali saya yang bikin saya deg-degan film di sini. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya, karena biasanya saya kalau main dimanapun film itu gagap gitu loh. Iya. Dan ini lancar. Giliran lancar malah deg-degan ya. Saya agak deg-degan gitu. Waduh, ini dibayar apa enggak gitu. Ya, karena biasanya dibayar itu karena gagap gitu kan. Dan di sini alhamdulillah saya belajar ternyata Pak Sundel itu kepengen saya itu bukan jadi pelawak tapi sebagai aktor gitu. Sebenarnya ini tantangan buat saya. Terima kasih Pak. Jadi insya Allah tahun depan saya jadi aktor lagi. Kenapa? Ada mau nanya sama Bang Haji, silakan. Mau nanya apa? Boleh, mau nanya ke Bang Haji sih katanya. Silakan Bang. Sebelumnya jangan dijawab gagap ya. Oh iya, lancar kok. Dan jangan lola kalau pertanyaan jawabnya ya. Ini saya awal itu kan merinding ya, trailernya tuh musik ditambahkan dingin. Tapi begitu muncul catch-nya, saya kaget, ada Adi Anak Emas, ada Gagap gitu. Apa nanti ininya ceritanya juga ada komedinya? Nah okay. itu penasaran saya ya, karena saya memang pecinta film Susana dari Miss Bar, sekarang udah ada XX1. Ya, yes. Memang Luna Maya dengan Reza ini cocok di Nyi Blorong nanti ya pasangannya. Ini fans sejati nih, fans sejati. Saya nanti nagih janjinya. Nagih janjinya. Belum ada yang janji. Susah tuh banyak, jangan yang ular-ular. Enggak kan pasangannya dengan Krisang rambut gantinya itu kan Reza. Mirip banget kalau ini. Nah ini untuk ke Adi Anak Emas. Ya ketahuan angkatan ya Bu ya, Mas Adi. Saya mau bertanya juga jadi asal lihat wajahnya pasti saya ketawa. Peran yang diperankan di sini itu lebih menjiwai nanti ke komedinya atau memang lain dari biasanya dalam memerankan sebelum-sebelumnya. Karena kan selama ini saya lihat filmnya Aziz dengan Adi ini banyaknya di komedi ya. Karena memang wajahnya sangat Oke, mungkin itu tadi ya. Untuk Aziz ya. Peran yang di sini tadi kan belum muncul ya, nggak muncul banyak nih. Peran apa yang nanti akan menyerap ke penonton gitu? Oke, itu aja. Siap. Terima kasih Mas Adi dan juga Bang Ajis, boleh dijawab apakah akan lebih banyak komedinya atau memang gimana yang dibawakan karakternya masing-masing di sini? Silakan Mas Adi dulu boleh. Sweet. Sweet. Bu, saya mau tanya, jorokin temen dosa gak? Kesel loh. Silakan. Ada. Silakan Mas Adi.
Ya, Ibu masih ingat film saya waktu kecil Anak Emas Ibu ya? Alhamdulillah. Kita bahas film Anak Emas apa Susana? Susana. Oh, Susana aja ya? Susana. Oh gitu. Ya Alhamdulillah. Yang pertama, saya terima kasih kepada Pak Sunil karena honor saya naik. Iya. Makasih Pak. Yang kedua, kita benar-benar diawasin untuk komedinya sama Pak Sunil dan kita rela, ikhlas, ya. Jadi pas benar yang Ibu bilang, muka kita udah lucu katanya. Nah Pak Sunil bilang, Pak Sunil, udah nggak usah pada ngelucu, muka kalian udah pada lucu. Nah, udah akhirnya kita nggak ngelucu ya. Tapi ternyata keren Bu. Itu luar biasa. Iya. Jadi benar-benar apa ya? Pak Kinoy juga ngingetin jangan ngelucu, tapi jadinya Bu lucu, malah lebih lucu dari ngelucu Bu. Nanti kita lihat gimana pada saat filmnya tayang ya. Dan satu hal lagi, film ini memang untuk dialog, masalah dialog kita nggak boleh improv, ya luar biasa. Dan ternyata memang keren Bu, nggak selamanya kalau improv itu bagus. Yes. Ternyata begitu kita ditertibkan oleh Pak Polisi Pak Sunil, ternyata wah keren, ya. Oke. So dengan begitu keaktoran kita makin karya makin timbul dan alhamdulillah tanpa kita sadari sebenarnya kita nih actor. Yes, jelas. Ya. Tangan Bang Asadi dan juga Bang Agis. Tapi di pojok sebelah kiri juga ada Bang Ece Bagus dan juga Ya, Mas Budi Bima. saya perlu tambahin Bu, jadi Boleh. pengalaman lucu. Jadi waktu kita syuting itu di kebun ya, itu ada pohon kelapa Bu. Ya. Begitu kita lagi lewat bertiga, itu ada tupai Bu, ngelihat kita ketawa. Itu tupai Bu, ya. Tupai loh. Gimana penonton? Tupai aja. Tangan Bang Agis. Ada Kang Ece Bagus dan juga Kang Budi Bima, boleh ceritakan juga di sini Kang Ece ya, melekat banget nih karakter Hansip ya. Gimana boleh ceritakan Kang Ece? Halo, saya Ece Bagus. Ini film Susana yang ketiga ya. Mungkin saya sama Luna aja yang ikutan dari awal. Iya, dari awal. Iya. Saya kayaknya sama Pak Sunil, saya sampai semua Susana kayaknya ya Pak ya. Salah ya Pak. Iya. Tadinya saya kan di yang pertama jadi bokat ya, yang kedua jadi tukang bakso. Tadinya yang ketiga saya disuruh jadi pramuja, cuman jadi perannya Reza Rahadian. Iya, saya bilang kalau saya jadi pramuja yang jadi Hansip siapa? Iya, ya udah akhirnya, ya alhamdulillah gitu. Saya juga dikasih izin lagi sama mungkin di yang Susana yang ketiga ini saya kembali jadi Thohir. Kalau ingat di Susana yang pertama ada karakter Thohir ya, yang pakai gigi panjang itu gitu. Kalau yang di kedua kemarin nggak sempat karena waktu itu nggak boleh juga, tukang bakso katanya nggak boleh giginya panjang. Iya gitu. Tapi aduh pokoknya saya senang banget karena seperti biasa semua orang pasti merasa bahwa film Susana itu selalu punya keterikatan historis ya dari kecil dulu, termasuk saya gitu. Dan saya juga beruntung sekali bisa ikutan dari 1 sampai 3 gitu. Terus juga dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi karakter yang mungkin secara penampilan di luar dari kebiasaan di film saya. Dan mungkin seperti yang kemarin juga saya bilang bahwa ini mungkin karakter Hansip yang ke-34 dari dalam karakter saya. Dan kayaknya saya nggak akan main karakter Hansip lagi selain di film Susana. Wes, Kang Ece terima kasih. Kang Budi boleh ceritakan gimana Kang Budi untuk terlibat juga di film ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak Sunil yang masih ngasih kesempatan. Ya,
Saya sih nggak begitu banyak ini ya, artinya kalau yang lain teman-teman kan udah pada lucu, nggak enak. Nggak mungkin karena karakter saya itu bukan lucu, jadi serius. Yes. Silakan siapa yang berani memandang mata saya. Wis keren, gitu ya Mas Hendra. Mungkin kalau berani memandang mata saya boleh agak sedikit ini mata gua kelilipan gitu. Gitu. Jadi memang saya diberi kepercayaan yang kedua di film Susana. Yang pertama itu Malam Jumat Kliwon biasa. Terus ya, tapi tetap kapan Pak saya bisa jadi orang bener Pak? Itu loh, kok jahat mulu. Padahal aslinya saya tuh baik banget ya. Ya bagaimana ya? Nggak bener. Kok teman-teman kayak nggak percaya gitu? Teman-teman nonton nggak percaya Pak? Kita bukan nggak percaya. Tapi saya kalau gitu teman-teman Mas Bo, yo gitu loh. Mau ngopi. Tapi itulah yang namanya karakter, yang namanya Pak Sutradara, Pak Produser terutama. Nih orang ini nih, mukanya udah nggak ngenakin banget. Oh ya siap gitu loh, perintah. Yang penting kan PT ya, Dado PT, Dado ya, tetap keren itu. Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi silakan, boleh teman-teman media di atas mungkin bagian biar bagian di atas. Ada yang depan dulu ya, sini ya. Ya silakan, boleh. Di tengah sini Mas. Oke. Iya. Ini nih. Iya. Nah. Yang di kursi merah. Semua di kursi merah Mas. Kebetulan semua di kursi merah. Bisa bedain dong. Silakan Mas Tompi. Tompi. Tapi namanya Perkenalkan, nama saya Topanto dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya kepada Pak Surya, Pak, ini kenapa memilih waktu momen Lebaran untuk film Susana? Dan pertimbangannya apa? Terima kasih. Oke, momen Lebaran nanti silakan Mas Surya. Iya, silakan abis ini Mas ya. Nah, langsung boleh pegang mikrofonnya. Silakan Mas Surya. Iya, saya rasa kenapa dipilih momen Lebaran karena ini film cocok buat tontonan rame-rame. Dan di Lebaran itu waktu liburan, waktu orang ke bioskop, waktu orang nonton sama-sama, nostalgia bersama-sama, dan filmnya, size film ini, skala film ini memang didesain untuk menikmati pada saat Lebaran. Jadi kalau beli tiket pasti nggak akan ngerasa ya, kok begini doang gitu kan. Nah, kita kasih entertainment value yang besar, moral juga ada. Yang paling penting itu moral value-nya di film ini, dan itu alasannya salah satunya buat film Lebaran gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Surya untuk jawabannya. Mas silakan satu pertanyaan. Iya, terima kasih. Diri deh ya. Iya, boleh berdiri. Dengan Bobby dari pojoksinema.com. Tentang ini kan jadinya genre horror action ya. Ini memang apakah porsi action lebih dominan? Bagaimana Kinoy bisa mengatasi ini? Atau memang Pak Sugeng sejak awal sudah meng-create ini sebagai sebuah produk action ya? Tadi banyak tuh ya, lalu nyemplung, motor trail segala macam, kebakaran dan lain-lain. Satu lagi, Reza mulai debut di film horor, judulnya juga film horor. Di masa mendatang akan terima horor-horor yang seperti apa? Kalau ini kan action ya, value-nya gede banget ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mas Surya silakan. Ya, mungkin saya nggak bisa bilang ini pure film action karena action yang kalian lihat adalah sebab akibat dari story idenya Santet. Ya, nah itu idenya. Karena kalau kita buatnya Santet seperti ya pada umumnya, itu saya nggak bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Dan saya punya objektif dari awal kalau saya bikin film itu harus ada sesuatu yang baru. Dan penonton Indonesia tambah lama mereka nonton film, tambah mereka minta sesuatu yang baru, sesuatu yang apa nih, kenapa kita harus ke bioskop gitu. Jadi itu saya bahas sama Pak Kinoy, dan Pak Kinoy juga kita desain storyboard dan yang lain-lain untuk mencapai level filmmaking yang kita mau gitu. Idenya adalah untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi idenya tetap ini film Susana horor, ada komedinya gitu. Semua action yang dilihat ada, tapi itu akibat Santet dan lain-lain. Tapi bedanya lebih grande aja jadinya gitu. Siap, terima kasih Mas Surya.
Mas Reza mungkin boleh menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau kedepannya film horor seperti apa, agak sulit menjawabnya sebenarnya karena it depends dengan cerita, tergantung dengan cerita dan apa yang mau dibawa dari cerita itu mungkin akan selalu menjadi pertimbangan karena Susana adalah mungkin film horor kedua selama 15 tahun terakhir. Saya cukup lama vakum dari film horor dan kemudian terlibat dan saya melihat ini tuh sebenarnya is it a horror film? It is a horror film in a way gitu ya, tapi ya karena Susana juga di sini sebagai manusia gitu, manusia yang tertindas, manusia yang mengalami luka dan perjalanan batinnya sendiri sehingga mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa berdampak bagi kehidupan dan kehidupan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik gitu, penggambaran tentang bagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, orang yang tertekan kemudian melawan bentuk kekuasaan yang sebenarnya dan lain-lain. Jadi mungkin ketika ada satu cerita-cerita baik itu horor dan menyentuh wilayah-wilayah tertentu yang menurut saya, bagi saya, menurut keyakinan saya penting, saya akan ambil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya kemudian nggak akan butuh waktu lama lagi. Mungkin iya, mungkin enggak. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Reza Rahadian, thank you. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman cast dan filmmaker. Mungkin sebelum berpisah dengan teman-teman media, kita minta dari closing statement ya, mewakili teman-teman dari film Susana. Mungkin yang dari jajaran cast diwakilkan oleh Luna Maya, silahkan. Cek, oke. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini, sudah datang untuk menyaksikan official trailer dari Susana Dosa di Atas Dosa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi film lebaran yang paling dinantikan dan bisa membawa seluruh keluarga untuk datang ke bioskop bersama-sama dengan orang tersayang, entah itu bersama keluarga, teman, untuk datang ke bioskop dan menyaksikan film ini sebagai film lebaran yang akan menghibur kita semua pastinya. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak Sunil, Soraya, dan juga teman-teman cast yang sudah luar biasa, super happy to be part of this project juga. Saya tahu ini adalah kerja keras semua pihak. Jadi please datang ke bioskop tanggal tadi 18. Bener-bener hari pertama lebaran. Iya. Abis sholat id langsung serbu bioskop. Betul. Wow. Jadi uang amplopnya langsung di uang bioskop semua ya. Ini film lebaran pertama saya juga, tolong tangan dong. Sorry habis, tapi senang banget. Thank you. Terima kasih karena Maksudnya silakan untuk closing statement Pak. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya ya. Di dua film Susana sebelumnya kita menggunakan tim kita dari Rusia untuk makeupnya Luna gitu. Kali ini kita pakai tim yang lain ya. Ada tim dari Bali sama dari Belgia juga. Dan saya berusaha untuk kali ini bikin benar-benar mirip sama Bunda Susana. Dan kita ada layer ketiga juga untuk bikin lebih mirip. Kita menggunakan setelah makeup itu semuanya terjadi, kita menggunakan touch up dengan CGI dari sisi spasi alisnya dan lain-lain untuk dikoordinasikan supaya sangat mirip dengan Bunda Susana ya. Itu suatu hal yang proses yang kita lewatin cukup lama ya. Dan setelah ini sebetulnya ini skenario ditulis dari kalau nggak salah dari 2016 dari 2017 gitu ya. Terus kena COVID, terus kita redesign lagi. Jadi semoga kerja keras kita bisa menghibur masyarakat Indonesia ya. Siap, terima kasih. Kita sekali lagi kita foto lagi buat teman-teman media, boleh berdiri. Jajaran cast dan filmmaker, nanti setelah foto ke depan dengan teman-teman media, nanti kita foto dengan teman-teman media yang ada di sini ya, tapi tetap berada di kursinya.